Baik, selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 11 Farmasi SMK Kesehatan Amanah Husada. Bu Floren ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sehat ya, tidak kurang suatu apapun, walaupun di masa pandemi ini kita semua semoga selalu diberi rahmat kesehatan. Itu yang paling penting ya. Dan anak-anakku semuanya, Bu Floren harapkan tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Tetap harus semangat belajar ya. Tetap harus mempertahankan kualitas dari kita semua. Oke, Bu Floren akan melanjutkan untuk materi minggu lalu terkait dengan apotik. Ya, kita sudah sempat membahas apa itu apotik, kemudian ruangan-ruangan apa saja yang ada di apotik, kemudian ada peralatan-peralatan apa saja yang ada di apotik, itu juga sudah kita bahas. Mungkin sedikit Bu Flores share. Nah ini contoh papan nama apotik ya, papan nama apoteker di apotik. Mungkin biasanya kalian kalau di apotik nih sering menemukan papan nama seperti ini. Jadi harus ada nama apoteker, kemudian ini contoh aja ya, dari Apotek Ungu Farma ini. Apoteknya ada Ibu Tanti Hapida, ini juga harus ada nomor SIPA-nya atau surat izin praktek apoteker yang sudah Bu Floren sampaikan, kemudian jam prakteknya jam berapa, kemudian ada juga apoteker Ali Imron, ini juga sama, jadi mungkin yang atas ini apoteker penanggung jawab apotek, yang bawah ini adalah apoteker pendamping. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi apoteker tuh selama jam buka memang harus ada apoteker yang standby di situ gitu. Jadi kalau apoteker penanggung jawab biasanya sendiri kan tidak mungkin ya kalau buka sampai malam masa dia harus jaga terus, biasanya ada apoteker yang mendampingi. Nah, ini contohnya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk materi yang lalu. Oke, materi lalu kita sudah bahas definisi apotik. Oke, peralatan sudah. Kita lanjutkan kepada perbekalan farmasi yang ada di apotik. Nah, oke. Sesuai ketentuan yang berlaku ya, peraturan perundangan, perbekalan farmasi yang dapat dijual di apotek itu apa saja? Yang pertama adalah sediaan farmasi, jelas. Sediaan farmasi itu apa aja? Obat, obat tradisional, kosmetik, ya itu sediaan farmasi. Kemudian ada juga alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Alat kesehatan itu misalnya ya kursi roda, krek, itu alat kesehatan. Kalau bahan medis habis pakai, itu contohnya masker, ya, kemudian sarung tangan, perban. Nah, itu kan bahan medis habis pakai. Jadi ya sekali pakai buang, sekali pakai buang itu, ya. Oke, ini bahan medis habis pakai. Kemudian obat-obatan yang ada di apotek itu obat apa saja? Minggu lalu juga sudah Bu Floren singgung ya, ada obat bebas, bebas terbatas. Ya, obat bebas itu yang logonya lingkaran warna hijau. Ya, bebas terbatas itu warna biru. Kemudian obat keras itu adalah lingkaran warna merah. Kemudian ada tulisan K berwarna hitam di dalam lingkaran. Kemudian ada obat prekursor. Ya, obat psikotropik, narkotik, ini juga pernah Bu Floren singgung saat dulu kalian MPLS, ya mungkin. Kemudian suplemen, vitamin, dan lain-lain. Ini contoh-contoh obatnya aja. Ini misalnya Sanmol, mungkin pernah dengar ya, Sanmol isinya paracetamol itu untuk demam, kemudian asetosal itu untuk biasanya nyari pusing, bisa. Antibiotik, kemudian kodein, ini narkotik. Kemudian diazepam itu psikotropik. Ya. Itu contohnya.
penyimpanannya kemarin juga sudah Bu Floren sampaikan, untuk narkotik psikotropik itu terpisah, ya, lemarinya terpisah dengan double kunci, ya, double pintu dan double kunci. Oke, kemudian obat tradisional ini juga banyak banget. Jadi ada biasanya habatus sauda, mungkin anak-anak semua pernah dengar. Kemudian ada manggis, ya, jus manggis, kulit manggis, samton itu ya, biasanya vermin, ini contoh-contoh merek aja. Vermin fiber, kemudian ada klorofil, minyak oles bokasi, ada juga propolis. Kemudian apotek itu juga boleh loh menjual kosmetik, ya, misalnya sampo, bedak, produk pencuci muka, skincare pun boleh, ya, boleh. Misalnya kayak pelembab, sunscreen boleh, sabun bisa, ya. Oke, kemudian yang keempat adalah suplemen makanan. Ini juga boleh, misalnya madu, sari kurma, omega 3, vitamin kayak gitu ya. Boleh banget. Kemudian makanan yang berhubungan dengan kesehatan. Ini contohnya susu kuda liar dan susu kambing. Ini merek aja sih, bisa juga, boleh. Tapi ya susu kambing biasanya kemasan ya yang sudah bubuk kayak gitu, jadi awet lama. Kemudian perlengkapan untuk bayi boleh, susu formula ini ya, maksudnya susu formula, kemudian ada bubur bayi, kemudian botol susu, ini bukan dot, maksudnya dot bayi, bedak bayi, sabun bayi, dan pampers atau diapers bayi itu boleh ya, boleh. Kemudian perlengkapan untuk ibu hamil dan pasca melahirkan, misalnya susu untuk ibu hamil, boleh. Pompa ASI, boleh. Susu untuk ibu menyusui juga boleh. Kemudian alat kesehatan. Tadi ya contohnya ini urinal, maksudnya ini urinal pada pria dan wanita. Biasanya sering disebutnya pispot itu ya. Kemudian termometer, nah boleh termometer. Kemudian alat kompres, ya, kain kasa, perban, alat suntik, boleh juga, kapas, gitu ya, boleh. Nah, itu adalah perbekalan-perbekalan yang dijual di apotek. Nah, selain ini, mungkin anak-anak pernah melihat apotek itu kadang juga jual minum-minuman yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kesehatan ya. Boleh, misalnya ada kulkas tersendiri di ruang tunggu, misalnya ada minuman-minuman kemasan, susu-susu kemasan, itu boleh. Jadi apotek itu boleh menjual makanan kemasan yang awet tentu saja ya, untuk menambah omset apotek tersebut, itu boleh. Bahkan mungkin ada apotek itu yang dia juga punya kantin makanan sehat, itu juga bisa, boleh seperti itu ya, asal tidak dicampur dengan obat ya, maksudnya dia tempat terpisah. Mungkin apoteknya terlalu luas, itu bisa disandingkan dengan tadi kantin makanan sehat, healthy food misalnya, seperti itu boleh ya. Dia fungsinya untuk meningkatkan omset dari apotek tersebut ya, asal tidak dicampur dengan obat ya untuk produk-produknya. Kemudian kita beralih ke administrasi apotek. Nah, administrasi apotek ini pentingnya, di mana dia merupakan pencatatan ya, meliputi seluruh kegiatan apotek dan transaksi-transaksi yang dilakukan, termasuk keluar masuknya uang disertai dengan bukti-buktinya. Ya, ini kita berbicara apotek yang sistemnya masih manual, jadi masih menggunakan buku ya, masih menggunakan buku. Jadinya buku-buku apa saja yang ada di apotek nanti kita bahas. Oke, yang pertama administrasi pembukuan. Jadi apotek tersebut memerlukan administrasi pembukuan untuk menampung data keluar masuknya uang di apotek. Yang pertama adalah buku bank. Jadi buku ini berisi data keluar masuknya saldo uang harian di apotek yang disetorkan dan ditarik dari bank beserta bukti setor dan bukti penarikannya. Ya, jadi misalnya pemasukan apotek hari ini sekian, lalu disetorkan ke bank sekian misalnya. Kemudian hari besoknya ngambil nih untuk modal, biasanya untuk ngasih
kembalian atau susuk gitu ya, itu juga misalnya kita harus narik dari bank dan sebagainya, itu harus disertai bukti transfer ataupun bukti penarikan dan dicatat di dalam buku bank gitu ya, untuk saling cross check nanti dengan saldo yang ada di bank ya. Kemudian kalau buku kas ini adalah buku data keluar masuknya saldo uang harian di apotek yang digunakan untuk keperluan operasional apotek dalam jumlah atau nilai yang terbatas beserta bukti-bukti ininya, bukti-bukti pembeliannya, misalnya nota atau bond. Jadi misalnya apotek itu hari itu bayar listrik, misalnya bayar listrik atau membutuhkan fotokopi atau apa untuk operasional gitu ya. Nah, itu dicatat di buku kas. Nah, misalnya bayar listrik ya berarti struk pembayaran listriknya harus dilampirkan di situ. Kemudian buku penerimaan barang. Nah, ini kalau misalnya ada kita beli barang di PBF atau distributor, PBF tadi kan pedagang besar farmasi ya. Kita harus catat, oh barangnya itu ini, nomor batch-nya ini, nomor ED-nya ini, jumlahnya ini, harganya ini. Nanti Bu Floren kasih contoh tabel-tabelnya. Kemudian buku terkait pembelian barang, kita beli barang apa aja. Terus buku terkait penjualan. Oke, sekarang kita bahas yang terkait dengan pembelian, administrasi pembelian. Nah, saat kita ingin membeli suatu obat atau perbekalan farmasi di apotek, ini kita memerlukan buku ya, buku-buku yang ada di apotek tersebut. Apa saja buku-buku itu? Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah buku defekta. Buku defekta ini apa? Dia sebenarnya adalah buku yang digunakan untuk mencatat barang atau obat ya yang stoknya menipis atau hampir habis untuk bisa segera diorderkan. Nah, jadi misalnya ada obat yang stoknya tinggal 1 strip, berarti kan ini harus segera kita beli. Nah, kita sebagai asisten tenaga kefarmasian kan hanya mengusulkan saja, yang order dan sebagainya kan adalah apoteker ya, terutamanya apoteker pengelola ya, yang order. Jadi kita cari dulu, oh yang stoknya menipis itu 1 paracetamol, 2 apa di buku defekta. Jadi apotekernya enak, tinggal ngecek buku defekta. Oke, berarti saya hari ini harus order paracetamol, amoxicillin yang sudah asisten tenaga kefarmasian itu tulis gitu di buku defekta gitu ya. Kemudian yang kedua adalah buku terkait permintaan barang apotek ke PBF atau distributor. Ya, ini maksudnya ya tadi kita mau membeli obat A itu kan kita belinya di PBF mana gitu kan, itu kita catat. Kemudian obat B itu kan di PBF mana. Jadi kita beli obat itu PBF-nya itu macam-macam tergantung obat dan mereknya ya. Karena distributor itu kan tidak mungkin membawa semua merek obat, dia hanya membawa merek ini. Kemudian distributor B itu bawa merek ini gitu. Jadi kita harus tentukan PBF-nya. Kemudian adalah buku catatan penolakan atau loss selling. Ini apa? Misalnya ada pasien nih datang ke apotek, dia nyari obat yang mungkin apotek tersebut belum menyediakan gitu. Berarti kan kita tolak ya otomatis. Maksudnya kita sudah menolak pelanggan. Kita catat di buku loss selling. Oh, menolak misalnya kita nggak punya sari kurma misalnya, merek apa gitu. Sari kurma nggak punya. Kemudian ada lagi pas orang datang ya, pelanggan nyari misalnya habatus sauda, kita nggak punya karena mungkin ini baru apotek baru berdiri ya, belum lengkap apoteknya, atau kita ada beberapa yang nggak punya gitu, kita catat. Hari berikutnya ada orang datang lagi nyari sama habatus sauda sama sari kurma misalnya, kita catat lagi tanggal sekian, kita nolak habatus sauda ini. Terus beberapa hari kemudian ada lagi. Nah, nanti itu akan sebagai bahan evaluasi apoteker penanggung jawabnya. Oh, ternyata dalam seminggu ini udah ada 4 orang nih nanyain si habatus sauda sama
sari kurma. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengadakan barang tersebut di apotek gitu ya, supaya juga jelas bisa meningkatkan omset apotek. Nah, lalu nanti bisa ditulis kemudian di buku defekta. Jadi berarti besok saya harus order habatus sauda sama sari kurma misalnya, seperti itu. Kemudian buku catatan tanggal kadaluarsa barang atau obat. Nah, ini juga jadi obat-obatan itu sebaiknya dicatat kan tanggal kadaluarsanya kapan gitu. Nah, untuk obat-obat yang hampir kadaluarsa, terutama yang 3 bulan sebelum kadaluarsa nih harus betul-betul dipantau ya. Jangan sampai obat tersebut nanti sudah kadaluarsa dan sampai ke tangan pasien, itu namanya membahayakan pasien gitu ya. Jadi diusahakan obat-obat yang hampir kadaluarsa dan belum laku ini biasanya 3 bulan itu bisa juga kita retur atau kita kembalikan ke PBF supaya mendapatkan ED yang lebih baru. Itu bisa. Jadi supaya obat-obatan tersebut kadaluarsanya terpantau gitu ya. Oke. Kemudian buku catatan PBF. Nah, ini sebenarnya ya buku daftar PBF aja sih, daftar-daftar PBF apa aja, kemudian barang-barang yang dibawa oleh PBF tersebut ya. Misalnya BSP atau Bina San Prima, dia membawa produk-produknya Sanbe, misalnya kayak gitu. Kemudian AAM, Anugerah Argon Medica, dia bawa barang-barangnya Dixa Medica, misalnya seperti itu. Jadi PBFA itu hanya membawa barang-barang dari pabrik A juga biasanya seperti itu. Walaupun ada yang bermacam-macam merek juga ada. Kemudian buku penerimaan barang. Nah, ini juga misalnya ada barang datang itu kan dicatat ya. Dicatat barang yang datang apa, nama barangnya ya dari PBF mana, kemudian nomor fakturnya mana. Nah, jadi barang datang itu akan bersama, bukan nota ya. Namanya faktur. Nah, faktur obat ini adalah digunakan untuk namanya inkaso. Jadi obat datang dari PBF itu kita tidak langsung bayar. Kita tuh masih istilahnya ya kredit ya, kita masih hutang. Dan itu akan jatuh tempo itu adalah biasanya 1 bulan. Jadi faktur yang dikasih ke apotek itu biasanya adalah kopiannya. Faktur asli dibawa kembali oleh pengirim barang. Faktur aslinya akan diberikan ke apotek kalau obatnya itu sudah lunas. Dan biasanya 1 bulan ya jatuh temponya. Jadi misalnya kita beli paracetamol 2 box, misalnya 2 kardus misalnya. Oke, barangnya datang bersama faktur, tanda tangan sudah sesuai. Faktur aslinya dibawa lagi karena itu untuk nagihkan ke kita ya, nagihkan ke apotek bulan depannya. Oke, itu tadi buku-bukunya terkait dengan pembelian. Sekarang terkait pergudangan ya. Terkait pergudangan ini ada yang namanya surat pesanan. Nah, ini misalnya kalian beli barang ke PBF, itu enggak cuman telepon, halo Mas, beli obat ini, tidak, tapi harus membuat surat pesanan. Dan surat pesanan itu harus ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Ya, harus ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Oke, nanti contoh surat pesanan seperti apa nanti Bu Florence sampaikan. Kemudian ada buku catatan penerimaan barang di gudang. Nah, buku ini ya jelas. Tadi kan ada barang datang ya kita catat ya. Asal barangnya di mana, nomor surat pengantar barang, tanggal barang diantar dan diterima gitu ya. Identitas lengkap barang dan harganya. Kemudian buku catatan pengeluaran barang. Nah, ini kalau misalnya dari barang dari gudang dikeluarkan itu dicatat gitu ya, yang keluar apa gitu. Kemudian kartu gudang. Ini sebenarnya hampir sama dengan kartu stok ya. Tapi dia kan skalanya besar. Kalau gudang itu keluarnya nggak per strip obat, tapi kan kardusan ya, per box minimal. Itu kartu gudang. Kemudian terkait dengan penjualan. Nah, ini juga tadi kan pembelian. Ini kalau kita mau jual obat nih, biasanya buku apa saja yang diperlukan. Yang pertama adalah buku pencatatan penjualan obat resep
dan non-resep baik tunai maupun non-tunai. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk mencatat penjualan obat resep ya. Biasanya identitas pasien, identitas dokter penulis resepnya, nama obat, bentuk sediaan dan kekuatannya, aturan pakai, keterangan lainnya gitu ya. Misalnya sito, iter dan sebagainya. Sito itu bahasa Latin ya, artinya adalah segera atau ya segera, bahaya kalau ditunda gitu ya. Sito itu segera. Kemudian iter artinya diulang dan harganya. Kemudian ada Oke, saya lanjutkan. Kemudian tadi ada buku pencatatan obat non-resep. Nah, ini obat-obatan bebas gitu ya, yang dibeli bebas itu juga dicatat. Kemudian buku pencatatan tentang narkotik dan psikotropik, prekursor itu juga dipisah ya. Lalu buku catatan tentang penjualan barang non-resep. Nah, ini yang barang-barang tadi yang bukan obat mungkin ya. Lalu ada buku pencatatan obat atau barang laris. Ini fast moving ya maksudnya. Fast moving atau barang-barang yang laris. Oke. Jadi kita bisa tahu, oh barang yang laris di apotek itu apa sih gitu. Makanya dicatat di buku yang fast moving. Oke. Selain terkait dengan obat, barang, kita juga harus punya catatan terkait dengan administrasi kepegawaian. Ya. Pendataan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi karyawan, pencatatan kehadiran karyawan harian. Ya, kalau misalnya absennya udah nggak manual pakai sidik jari enak ya, tinggal rekap di situ. Tapi kalau masih manual kan biasanya tanda tangan gitu, tanda tangan di suatu form kehadiran gitu ya. Lalu catatan pembagian shift kerja karyawan per bulan itu juga penting. Kemudian, nah ini pembagian shift kerja ini berfungsi untuk menelusuri petugas yang bertanggung jawab ketika terjadi kekeliruan atau masalah dalam penyiapan atau penyerahan obat kepada pasien, sehingga dapat segera diambil tindakan ataupun solusi. Ya. Pendataan surat, nah ini juga perlu. Jadi misalnya ada surat-surat dari dan untuk karyawan, surat keluar, surat masuk, ini juga perlu didata dan tanggalnya diurutkan per bulan. Oke, itu tadi administrasi. Sekarang Bu Floren tunjukkan contoh-contoh form ya, form tadi. Contoh kelengkapan administrasi. Nah, ini. Nah, ini contoh copy resep ya, seperti ini. Kemudian contoh nota. Nah, ini contoh buku penerimaan resep. Di sini ada nomor, kemudian tanggal penerimaan barangnya, tanggal resep, dokternya siapa, nama dan alamat pasien, kemudian resepnya ya disalin lagi di sini, kemudian harganya berapa. Tuh, ini buku penerimaan resep. Tabelnya seperti ini ya. Kemudian ini kartu kontrol ED atau kadaluarsa. ED itu expired date ya. Ini ada nomor, tanggal, nama obatnya mana, kemudian PBF-nya dari mana, nomor faktur, nomor batch, kemudian ED, jumlah, dan keterangannya. Ini ditulis sampai bawah.
Nah, ini adalah buku defekta tadi yang digunakan untuk mencatat barang yang stoknya tinggal sedikit ya. Jadi ada nama barang, kemudian sisanya berapa, misalnya tinggal 5 tablet atau tinggal 10 tablet, kemudian checklist order nanti di checklist aja kalau memang dia mau diorder. Nah, ini contoh tabel di buku defekta ya. Nah, ini surat pesanan. Surat pesanan itu sebenarnya ada macam-macam, nanti kalian bisa mempelajari di administrasi farmasi ya. Ini surat pesanan obat umum seperti ini. Jadi ada judulnya surat pesanan apotek mana, kepada ini maksudnya kepada PBF mana gitu kan. PBF mana ditulis di sini, nomor surat pesanannya nomor berapa. Kemudian ini ada nomor, nama obat, jumlah, keterangannya misalnya keterangannya Sito. Jadi dia minta obatnya dikirim hari ini. Nah, di sini di bawah adalah tanda tangan apoteker pengelola apotek. Dan surat pesan ini biasanya dibuat rangkap dua, rangkap ya. Jadi satu yang asli itu untuk PBF, lalu nanti kopiannya itu disimpan untuk apotek. Jadi dia untuk arsip apotek. Kemudian ini kartu pembelian seperti ini contoh tabelnya ya, kurang lebih seperti ini. Kartu penerimaan barang seperti ini. Kemudian ini buku daftar harga obat. Seperti ini. Nah, ini adalah kartu stok ya. Kartu stok itu yaitu untuk mengontrol keluar masuknya barang ya. Jadi setiap ada barang masuk, barang keluar tuh dicatat di kartu stok. Dan per obat itu biasanya ada kartu stoknya masing-masing. Nah, ini ada tanggal PBF ini maksudnya dia datang tanggal berapa dari PBF mana. Terus nomor faktur, masuk berapa, keluar berapa, sisa berapa. Tulis terus turun sampai ke bawah ya. Nanti kalau sudah habis ya dipindah di kartu stok yang lain. Seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa Bu Florence sampaikan terkait dengan administrasi apotek. Ini masih di bab 1 terkait pengenalan apotek part 2 ya, untuk menjelaskan tadi tentang administrasi di apotek. Oke, sekali lagi Bu Loren ucapkan terima kasih atas kesediaannya bergabung di channel YouTube Bu Floren, dan tetap semangat sekali lagi untuk anak-anakku semuanya. Dan selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat dan merdeka.